menuju kampus kami tercinta. Melewati hari-hari bersama halayak yang berbeda-beda. Di saat rasanya sulit menjadi baik, setidaknya bersamailah mereka yang baik. Bersamailah para penggerak kebaikan. Walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lamban geraknya. Tak mengapa, tetap bersamailah mereka yang bergerak dalam kebaikan. Bersamailah majelis-majelis ilmu, walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lama dalam memahaminya. Tak mengapa, karena boleh jadi di antara gerak-gerak kebaikan yang belum kita jalani sepenuh hati, turun hidayah yang akan membuat kita bergerak lebih cepat, berkontribusi lebih banyak, lalu merindu lebih dalam akan semua perjuangan menggapai ridho ilahi. Karena boleh jadi jika timbangan amal kita berat ke kiri, semoga ada kawan-kawan solih yang memanggil dan berdoa, "Ya Allah, dulu di dunia dia kawanku dalam lingkaran kebaikan, maka mudahkanlah hisabnya ya Allah." Semoga melalui Al-Muhandis kita dapat senantiasa membersamai dalam kebaikan. Kami tunggu. Sampai jumpa para agen kebaikan. Pagi ini, aku melangkahkan kaki kembali menuju kampus kami tercinta. Melewati hari-hari bersama halayak yang berbeda-beda. Di saat rasanya sulit menjadi baik, setidaknya bersamailah mereka yang baik. Bersamailah para penggerak kebaikan. Walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lamban geraknya. Tak mengapa, tetap bersamailah mereka yang bergerak dalam kebaikan. Bersamailah majelis-majelis ilmu, walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lama dalam memahaminya. Tak mengapa, karena boleh jadi di antara gerak-gerak kebaikan yang belum kita jalani sepenuh hati, turun hidayah yang akan membuat kita bergerak lebih cepat, berkontribusi lebih banyak, lalu merindu lebih dalam akan semua perjuangan menggapai ridho ilahi. Karena boleh jadi jika timbangan amal kita berat ke kiri, semoga ada kawan-kawan solih yang memanggil dan berdoa, "Ya Allah, dulu di dunia dia kawanku dalam lingkaran kebaikan, maka mudahkanlah hisabnya ya Allah." Semoga melalui Al-Muhandis kita dapat senantiasa membersamai dalam kebaikan. Kami tunggu. Sampai jumpa para agen kebaikan. Pagi ini, aku melangkahkan kaki kembali
menuju kampus kami tercinta. Melewati hari-hari bersama halayak yang berbeda-beda. Di saat rasanya sulit menjadi baik, setidaknya bersamailah mereka yang baik. Bersamailah para penggerak kebaikan. Walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lamban geraknya. Tak mengapa, tetap bersamailah mereka yang bergerak dalam kebaikan. Bersamailah majelis-majelis ilmu, walau mungkin nantinya diri ini akan jadi yang paling lama dalam memahaminya. Tak mengapa, karena boleh jadi di antara gerak-gerak kebaikan yang belum kita jalani sepenuh hati, turun hidayah yang akan membuat kita bergerak lebih cepat, berkontribusi lebih banyak, lalu merindu lebih dalam akan semua perjuangan menggapai ridho ilahi. Karena boleh jadi jika timbangan amal kita berat ke kiri, semoga ada kawan-kawan solih yang memanggil dan berdoa, "Ya Allah, dulu di dunia dia kawanku dalam lingkaran kebaikan, maka mudahkanlah hisabnya ya Allah." Semoga melalui Al-Muhandis kita dapat senantiasa membersamai dalam kebaikan. Kami tunggu. Sampai jumpa para agen kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena jam sudah menunjukkan pukul 9:10, maka acara akan segera dimulai. Selamat pagi semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat join bersama pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa pula dan intinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan, beliau pula lah yang membawa kita ke jalan terang, dan beliau jugalah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir atau join pada acara pelatihan desain hari kedua ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syafiatul Kamila selaku moderator pada acara pagi hari ini yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada siang hari. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, acara inti dilanjut tanya jawab. Dan acara yang keempat, yakni penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bibarakatil Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Ahmad Nasirul Haq kepada Mas Anas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Apakah suaranya kedengaran? Terdengar,
Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menghentikan Mila sebentar karena ada masalah jaringan. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi para pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan. Acara selanjutnya acara selanjutnya yakni acara inti. Dan sebelum melanjutkan ke acara inti, izinkan saya membacakan tata tertib peserta pelatihan ini kembali terlebih dahulu. Baiklah, tata tertib peserta pelatihan desain 2020. Pertama, link akan dibagikan 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli saat mengikuti acara pelatihan desain. Berikutnya, mikrofon wajib dalam keadaan mati atau mute. Dan jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar untuk dibacakan oleh MC atau raise hand, kemudian open mic pada saat sesi tanya-jawab dimulai. Berikutnya, jika terdapat kendala atau misalnya jaringan, peserta dapat melapor pada panitia yang ada atau grup yang tersedia. Berikutnya, peserta diharapkan untuk menggunakan background yang telah ditentukan oleh panitia. Berikutnya, peserta wajib menginstal aplikasi yang telah ditentukan oleh panitia. Peserta dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya acara pelatihan desain. Dan setelah acara pelatihan desain dilakukan, akan dibagikan link absensi atau Q-form yang dapat diisi oleh peserta. Berikut adalah tata tertib yang telah saya sampaikan. Acara selanjutnya, yaitu acara inti. Kepada narasumber, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Kembali lagi sama saya, Alan. Untuk materi hari ini langsung ke software-nya aja ya, ke Corel. Ini boleh saya diizinkan buat share screen. Sudah, Mas.
Apa sudah terlihat semuanya? Sudah Mas, sudah kelihatan. Untuk para peserta boleh membuka software Corelnya yang sudah diinstal ya tentunya. Oke, silakan. Nah, untuk yang pertama kita perkenalan dulu ya softwarenya ini gimana, cara kerjanya gimana, dan lain-lain. Itu jadi Corel yang tetapi terkhusus untuk Corel Draw ini misalnya bukan yang foto. Memang bisa kalau foto tapi tidak maksimal. Kalau vektor memungkinkan untuk maksimal. Vektor itu seperti kartun-kartun seperti itu. Ya. Untuk awal kita membuka, pertama kita create a new document. Dahulu. Create dokumen ini kita bisa lihat ini name-nya ini, nama filenya itu apa, terus ini tempatnya nanti di mana. Ini untuk ukurannya, itu ada A3, custom A4 atau lain sebagainya. Ini untuk custom kita bisa mengubahnya ukurannya di sini. Ukurannya bisa dirubah ke cm atau milimeter atau inci bisa. Nah ini untuk lembarnya. Lembarnya itu adalah ini, page 1, page 2, 3 dan lain-lain. Itu bisa catat di sini di awal ataupun nanti di dalam Corelnya setelah kita masuk juga bisa. Ini resolusinya 300 dpi. Ya, kalau sudah tekan oke. Kalau sudah dapat semuanya tekan oke. Nah, untuk pengenalannya ini saya menggunakan Corel X8. Kebanyakan sih Corel tidak terlalu berubah ya fungsi dan lain-lainnya. Awal dulu saya menggunakan X4 karena keterbatasan spesifikasi laptop dan lain-lain, jadi bisanya cuma menggunakan X4. Nah, setelah saya upgrade, saya bisa menggunakan yang X8. Kenapa saya menggunakan X8? Karena alasan pertama, ini tampilannya bisa diganti menjadi hitam dan bisa di custom warna-warnanya. Itu alasan yang pertama. Yang alasan kedua sih lebih enak dan lebih simpel menggunakan yang X8 untuk warna dan lain-lain itu hitam. Mungkin bisa juga digunakan Corel 2020 atau Corel 2017. Nah, sekarang kita pengenalan dari apa tampilan yang ada di sini semua ya. Pertama ini untuk ini kita untuk ngeklik yang ada di tampilan sini. Yang kedua ini shape tool ini kita gunakan untuk membengkokkan garis atau mengatur lekukan garis. Ini crop, ini juga banyak, ada crop, ada knife, ada virtual segment, delete, eraser, itu semuanya. Yang ini zoom tool biasa. Kalau misal kalian pakai mouse bisa digulir-gulir seperti ini, lebih mudah. Nah, yang
selanjutnya adalah freehand tool. Untuk freehand tool ini kita bisa menggambarkan jika klik kiri mouse-nya kita tekan atau kita drag itu dan mouse-nya kita arahkan, nanti bisa menggambar sesuka kita. Nah, kalau misal kita hanya tekan satu kali, terus kita arahkan, nah itu apakah kecepatan dari sini, penjelasan dari saya. Barangkali kecepatan. Enggak ya. Oke, selanjutnya ini merupakan artistic media tool. Artistic media tool ini gunakan untuk ini sebetulnya bentuknya garis, tapi menyerupai kuas atau bisa sprayer seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan sprayer itu menunya itu sangat banyak sekali. Nah, kita bisa menggunakan yang bentuk ini, tapi rata-rata menggunakan yang selanjutnya adalah rectangle tool. Tentunya kalian semua tahu sih ini fungsinya buat apa? Buat bikin kotak panjang. Kalau pengen kotaknya yang benar-benar persegi, kita tekan kontrol. Tekan kontrol, kita keluar, lepaskan. Benar-benar persegi. Oke, selanjutnya ini adalah ellipse tool. Ellipse tool digunakan untuk lingkaran, lonjong. Itu. Ya, udahlah. Ini semua bisa. Nah, ini ada polygon tool. Ini ada banyak pilihannya. Kita bisa ya polygon, star, complex star, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya, namanya kita bisa bikin kita bisa atur sudutnya berapa dengan ganti ini point of sight bisa 4, bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dan seterusnya. Kita bisa mengaturnya. Selanjutnya adalah text tool. Nah, text tool ini bisa digunakan untuk membuat tulisan judul ataupun tulisan paragraf. Jika kita ingin membuat headline, kita cuma perlu mengklik satu kali, kita ketik, kita ganti fontnya. Nah, seperti ini. Kita jadikan ini judul misal. Nah, jika kita ingin membuat paragrafnya, kita bisa mendragnya. Drag itu klik kiri ditahan terus, kita arahkan ke seperti ini, terus kita lepas. Ini kita bisa membuat paragraf. Jika teksnya panjang lebih baik menggunakan ini. Jika ada beberapa kalimat itu karena ngaturnya biar gampang. Kan bisa ngatur di sini, dari kiri, dari kanan, side. Kalau ini bisa cuma nanti satu-satu. Kita harus meng-enter dulu dan nah, ini kita gunakan bersama, tapi ini digunakan untuk ukur ini dimensi berapa panjang ini, berapa panjang ini. Saya langsung ke Prosedo. Prosedo ini digunakan untuk memberikan bayangan. Artinya itu
terus di tutorial banyak. Terus di ini tidak hanya seperti itu, ada kontur, ada blend, ada distort, ada envelope, dan extrude. Ini kalau kontur ini memberikan kontur atau memberikan garis pinggir. Kalau blend ini memberikan kesan bertumpuk lebih banyak. Jadi kita bikin ini. Soalnya saya jarang menggunakan blend juga. Nah, seperti ini. Kalau extrude ini kita gunakan untuk membuat kesan 3D. Ini terkesan 3D. Tergantung arahnya nanti kemana tadi. Nah, yang bawah ini adalah transparency tool. Gunakan untuk mentransparansikan. Ini sangat sering digunakan. Nah, untuk menunya, di transparansi itu ada beberapa menu. Ini gunakan untuk menu transparansi, menghilangkan transparansinya. Kalau ini uniform transparansi itu semua di transparansi kayak gini, sebenarnya ini semua kan. Terus kalau ini fontaine, kalau fontaine ini hanya salah satu sisi transparansi. Lainnya adalah vektor, ini ada patternnya buat, nah jadi ada bentuk-bentukannya dalam transparansinya. Ini juga hampir sama tapi foto. Ini dua warna. Ini ya buat lebih warna hitam. Nah, untuk selanjutnya, hari ini apa ada yang tanyakan? Kalau masih belum? Mungkin masih belum ada, Mas. Ya. Ini nanti sampai jam berapa ya? Sampai sekitar pukul 10. Oh ya. Siap. Nah, untuk selanjutnya saya jelaskan mengenai objek property. Nah, untuk mengaktifkan tampilan objek properties, tentunya kalau awal membuka dan awal menginstal pasti tidak ada yang objek properties itu di Windows, Docker, dan objek properties. Ini digunakan untuk sama seperti tampilan-tampilan di sini tadi, tapi ini lebih mendetail. Kayak kita gunakan garis tadi ya. Kita gunakan garis. Nah, ini kita bisa mengatur ketebalan garisnya. Nah, terus kita bisa untuk yang bukan garis seperti rectangle ini, kita bisa mewarnainya, tidak hanya mewarnai satu warna, kita bisa gradasi ini, kita bisa membuat dari ini
kali ini jadi lebih memudahkan. Nah, untuk transformasi ini menurut saya sangat penting digunakan untuk menggantikan copy paste. Kalau copy paste kan kita harus tekan 2 kali, terus Ctrl V. Gitu. Kalau transformasi ini kita tinggal mengaturnya seperti ini, kita butuh berapa kopian, terus kita arahkan nanti ngopnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau ke kanan atas, kanan kiri, terus kita atur ke kanan misalnya. Minta 4. Nah, untuk mengaktifkan transformation ini itu juga kalau awal install nggak ada, jadi harus cari di Docker juga kayaknya, transformation terus position. Ini untuk mengaktifkan transformasi ini sangat penting digunakan di Linux. Perlu. Nah, untuk jika kita pengen ini ya, membuat misal lingkaran, terus saya ingin masukkan gambar di dalam lingkaran ini, tapi saya tidak ingin nge-crop, kayak gitulah, harus diatur-atur. Nah, kita bisa memasukkan gambar tersebut di dalam lingkaran ini. Ini juga menurutku sangat penting sih. Nah, seperti ini. Ini kan gambar ini nanti dimasukkan ke dalam lingkaran ini. Kita klik dulu objeknya yang ingin dimasukkan, terus kita tekan objek, terus kita tekan power clip, terus kita tekan place inside frame. Nah, ini. Tinggal kita klik 2 kali, kita atur gimana, kita klik luarnya 2 kali, atau kita klik ini aja, stop editing content, terus kita pengen menghilangkan garis ini, nah sekarang ini tinggal klik kanan aja pada ini tanda silang ini. Nah, untuk mewarnai garis secara cepat itu kita klik kanan pada warna tersebut, klik kanan. Kalau kita ingin mewarnai isinya itu klik kiri. Jika kita ingin mewarnai dua-duanya klik kanan. Ini bisa digunakan untuk mengakali apapun, kayak nge-crop, itu juga bisa pakai ini. Karena saya biasanya menggunakan kayak gini. Oke, terus kita lanjut ke ini. Kalau menggabungkan 2 objek. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana cara menggabungkan 2 objek ini. Kayak gini ya, kita gabungkan. Kita tekan shift, kita tekan objek yang kedua, atau kalau nggak gitu kita tinggal blok aja, terus kita klik ini, klik weld. Kalau kita pengen nge-trim objek ini, kita bagi dua-duanya. Yang di atas. Kalau misal kita pengen
pengen yang atas ini kepotong. Tapi menghilangkan objeknya. Kalau Kak ingin objeknya hilang, kita pakai trim. Kalau kebalikannya, kita bisa klik ini, Nah, untuk mengatur ini apa di depan atau di belakang itu di kanan, order, behind ini, poster. Jika kita ingin membuat poster, maka awalnya ini adalah, nah di Corel ini, kertas ini merupakan tampilan yang putih ini, itu ibaratnya kayak meja, bukan kayak kertas. Kalau tidak ada meja, maka kita bikin kertas sendiri. Kita bikin kotak. Ya, bikin. Ini merupakan kertas kita. Kalau misalnya kita ingin ukuran 4 ya, ini diatur. Ukurannya. Nah, ini kan waktunya kurang 20 menit ya. Pengen tanya bisa bikin terserah, poster terserah dari ketiga tema ini. Poster dakwah dan mana bisa. Nanti 10 kurang 5 lah kita lihat sama. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Bisa diulangi lagi, Kak? Kurang kedengaran. Ya, jadi nanti sampai 10 kurang 5 bikin, aku pengen pesertanya bikin poster mengenai 3 tema ini. Terserah pilih yang mana, terserah mau pakai apa, nanti kita lihat bareng-bareng. Nanti boleh kirim ke panitianya biar bisa sih panitia. Apa terdengar? Terdengar, Mas. Iya, Kak. Selamat mencoba. Oh, bagus ada pertanyaan ini. Berapa desain miniatur meskipun ada beberapa foto. Coba diputus pakai artboard, kalau pakai Corel Draw gimana? Nah, kalau pakai Corel Draw itu pertama kita bikin tentunya bikin 3 dulu. Lebih manual sih. Ini cara aku nggak tahu kalau misalnya ada cara yang lebih simpel. Tapi kalau cara aku kita bikin ini dulu intinya, nanti
kita bikin seukuran 3 kotak dulu, nanti kita potong satu-satu. Lebih manual memang. Kalau di Photoshop memang bisa bikin pakai apa? Mungkin di sini juga bisa, tapi saya yang kurang tahu. Tahu saya sih pakai ini. Oke, sekarang pakai kayak gitu lagi. Pakai slide. Nah, untuk ekspornya itu file ekspor seperti biasa lah kebanyakan. Nah, kita pilih ekspornya di mana. Mana bisa terjawab. Mohon maaf, Pak, suaranya putus. Ya, saya ulangi ya. Sudah nggak putus-putus? Sudah nggak putus-putus. Nah, pertama-tama kita bikin rectangle. Kita bikin rectangle dengan ukuran sesuai dengan 3 kotak. Ini kan ukurannya sama kayak 3 kotak kan. Setelah itu kita bikin desainnya di sini keseluruhan terlebih dahulu. Oke, warna biru, warna hitam, kita kasih tulisan. Kasih tulisan gini kan ya. Setelah ini kita bisa potongin satu-satu. Memang agak ribet sih, tapi ini saya pakai kayak gitu.
ini. Nanti kita ekspor satu-satu. Nanti bisa nyambung. Kayak gitulah caranya. Bagaimana Triyono? Apakah sudah terjawab pertanyaannya mungkin? Sebelumnya ada yang sudah pernah main Corel? Kali ada boleh raise hand. Oh, sudah. Bentar. Pokoknya aplikasi apapun itu tergantung kalian bisa maksimalkan atau enggak, kayak gitu. Kalau saya tim Corel. Mungkin buat beberapa laptop itu ada yang nggak kuat Corelnya kayak gitu mungkin, Mas. Nggak kuat berapa. Jadi kayak tim Photoshop atau tim apa gitu. Itu sih, kalau Corel nggak terlalu berat sih. Aku Asus notebook yang kecil itu saya kasih Corel X5 kalau nggak salah dulu pakai. Itu masih bisa ya Mas ya? Kayak masih lancar dipakainya gitu. Masih lancar dan masih lancar. Ya mungkin sesekali nge-lag lah. Iya. Terus sambil nunggu yang desain mau ngobrol bentar nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh, silakan. Nah, Mas Ahmad ini tertarik sama desain itu kenapa kok tiba-tiba aku tertarik buat belajar desain atau gimana gitu? Ada nggak pemicunya kalau tiba-tiba tertarik buat belajar desain gitu? Kayak kemarin udah saya ceritakan. Saya belajar desain ini karena terpaksa. Itu ya berarti. Saya cerita lagi ya, kan di rayon pakai air. Nyuruh saya ikut lomba poster, tapi digital. Secara tidak langsung, saya harus belajar aplikasinya kan. Iya. Belajar kebetulan mas saya sudah belajar dulu kan, terus saya jujur saja bukan ngajar yang kalau bikin itu gini. Saya cuma diberitahu di sini gunakan ini gunakan ini, terus ini itu aja. Untuk lain-lainnya saya baca tutorial dan pengalaman. Kayak dikasih taunya kayak lain buat bikin garis rectangle ini, terus cara kayak kita mau bikin rantai itu cari tutorial sendiri di YouTube gitu Mas. Ya, seperti itu. Kayak bikin garis. Tapi kebetulan waktu setelah guru saya nyuruh itu,
Lakukan malah itu pertama saya belajar juga. Lakukan alhamdulillah juara 1 sama Kabupaten Sidoarjo KPSUAN. Oh iya, alhamdulillah ya Mas ya. Gitu. Jadi keterusan belajar desain gitu. Jadi keterusan, jadi sering-sering ikut kayak Headcon dulu. Sering sama Mas Sandi itu saya Headcon kayak gitu. Kebetulan kan waktu dulu itu satu kelas. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas dari Alfa Yasmina Fajri. Tim Corel plus tim Photoshop. Corel X7 pun masih lancar, tapi setelah diinstal ada Premiere posisi langsung parah gitu. Emang gitu ya Mas ya? Iya, pasti dong. Oke. Kalau di laptop saya ini sekarang. Kalau dulu emang foto saya dulu aja portable, nggak pakai yang apa diinstal di laptop aja portable. Kalau mau pakai ya tinggal install sedikit gitu aja. Sama Premiere Pro. Ya waktu kecil dulu saya sempat bener-bener saya press kayak kasih Premiere, kayak kasih After Effects, saya kasih Corel, dan ya tahu sendirilah semua. Saya install keduanya yang Premiere sama After Effects. Itu emang berat banget. Kalau di sini sih sekarang saya sudah ada AI, Photoshop, Lightroom, Premiere, Corel, dan aplikasi yang lainnya. Terus buat Mas Ahmad ini kan juga kadepnya Kominfo ya Mas di sana. Itu kan pasti sering bikin poster-poster gitu kan Kominfo. Ya, itu aplikasi yang sering dipakai juga Corel gitu Mas. Iya. Jadi kalau waktu saya masih jadi staff dulu, full Corel saya. Setelah saya jadi kadep, untuk template-nya saya sediakan Corel, tapi untuk staff saya silahkan mau bikin pakai apa terserah. Untuk pakai pen, kalau bisa. Iya. Itu kalau bikin poster sekarang makan waktu berapa lama Mas kira-kira? Kayak satu poster gitu bisa makan waktu berapa lama paling cepat? Kan udah belajar dari awal, sekarang udah jadi kadep gitu levelnya. Terus gitu kalau bikin satu poster gitu berapa lama Mas sekarang? Jadi kalau sekarang malah bukan. Kalau mau pengen benar-benar ada ide ya, ada inspirasi, itu bisa poster buat itu bisa cuma 3 jam, 2 jam gitu lah, sudah selesai. Yang itu yang kemarin ini jaringan ya, yang kemarin buat lomba di ADPN misi ujian poster nasional itu saya bikin itu cuma setelah sholat Jumat sampai jam 2 jam 3 itu udah ngupload saya. Segituan. Tiba-tiba dapat ide gitu habis sholat Jumat ya Mas. Iya. Idenya yang penting soal poster tuh meskipun tekniknya sebagus apa, kalau idenya kurang itu nggak bakal. Ini ada Triono Rifan mau tanya lagi Mas. Rekomendasi Corel Draw yang tidak ada limit waktunya terus bukan cracker versi Corel apa Mas? Bisa sih. Bisanya mungkin dihalangi aja itu apa biar gak nyambung wifi itu Corelnya itu di lupa. Pokoknya koneksi internet buat ke Corelnya itu dihalangi. Itu ada. Ah ya kayak gitu. Betul.
Kalau yang ada efeknya pasti Maaf Mas, putus-putus tadi apa? ya kalau misal pengen nggak itu ya nggak rusak korelnya atau nggak di dan itu bisa beli aja ya, tapi lupa aku harganya berapa. Mas Ahmad sendiri gitu Corelnya pakai yang mana Mas kira-kira? Yang dipakai Mas Ahmad. Kalau di laptop ini sih sebenarnya yang tinggi-tinggi. Iya. Soalnya ini kan Corel kan aku pakai Nah, idenya ya Mas ya. Iya. Dulu sebetulnya aku nggak niat beli, cuma iseng-iseng gimana sih kalau mumpung laptop baru juga kan, ya sekalian. Mungkin buat para pesertanya nih, ada yang udah selesai desain bisa dikirimin ke panitia, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi, dipersilahkan. Bisa tanya-tanya kirim bareng sama Mas Ahmad, ya Mas ya? Ya. Mungkin juga ada yang lebih jago di sini juga tahu. Cuma sharing-sharing. Tapi kalau misal belajar desain ini itu bergunanya bukan hanya di bikin poster dan lain gitu sih. Banyak kegunaannya. Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau mau share screen? Bisa ditulis di kolom komentar. Mau share screen Kak? Atau gimana? Atau udah jadi posternya? Kita sharing bareng aja. Ya Kak, kita kan juga ngadain challenge nih Kak, yang di-share ke Kakak. Udah dipilih nih, pemenangnya siapa. Ya, itu pilihannya sih Kakak gimana itu challenge-nya, posternya? bagus. Ada tadi kan. Nah, poster kan ada yang pertama hanya sekitar tulisan, tentunya harus ada ilustrasinya. Jadi kurang di segi ilustrasinya gitu Kak? Enggak kurang, sudah cukup, tapi agak itulah yang benar-benar pas sama temanya posternya itu yang bagus. Kalau Mas Ahmad sendiri buat dapet ide itu tiba-tiba muncul sendiri atau gimana Mas? Tiba-tiba muncul, aku tiba-tiba pengen bikin ini gitu sekarang kalau moodnya gitu. Kalau moodnya sih harus mepet dulu. Kalau aku harus mepet dulu. Harus mepet deadline. Seperti kayak tadi kan, waktu itu deadline-nya deadline-nya hari itu, baru hari itu juga dapat ide. Waktu Mbak FLS 2N dulu juga lombanya besok, sekarang baru dapat ide. Itulah. Oh iya, sama Mas saya juga tim deadliner. Deadliner
banget ya. Kalau nggak mepet gitu kayak nggak ada ide gitu ya Mas ya, kayak tiba-tiba mager gitu. Idenya tiba-tiba munculnya kalau udah mepet-mepet. Terus gitu langsung cerah. Baru keluar ide. Iya. Ya Mas, dari Ahmad Nasrul Haq. Izin tanya Mas, tips ekspor biar jelas itu apa Mas? Pas diedit nggak pecah, tapi pas di menu ekspor itu kok pecah ya? Hehehe gitu. Kalau ekspor sih pertama resolusinya digedein, itu pastinya. Ekspor ya, resolusinya sudah settingannya agak lupa, settingan dulu. Jadi kuncinya di setting dulu ya Mas ya? Ya itu tadi di DPI tadi sekitar 300 itu sudah jelas. Awal-awal settingan itu kan ada yang 300, ada yang 200 dan lain-lain. Atau enggak gitu format biasanya kalau mau diupload di Instagram itu pakai PNG. Nah, tapi apa kurangnya Corel itu kalau ekspor biasanya warnanya itu miss. Warnanya itu agak sesuai. Biasanya. Waktu harus diekspor ya Mas ya? Ya harus apa pinter-pinter milih warnanya. Mungkin Mas, kan masih ada beberapa waktu, terus belum ada juga yang desainnya itu mungkin masih lama gitu, masih belajar-belajar, belum selesai. Itu kalau misalnya dari Mas Ahmad sendiri contohin bikin desain yang ala-ala gitu, bisa nggak Mas? Ala-ala. Iya, yang ala-ala gitu. Ala-alanya Mas Ahmad. Mungkin apa ya? Mengenai itu sih. Apa itu aja aku tunjukin posterku yang buat kompetisi berapa sekarang soalnya lagi buntu ide saya. Oh iya, silakan. Saya serving dulu ya. Iya, silakan. Saya bikin buat ising-ising ikut lomba. Ini bikinnya satu. Saya inspirasinya dari Pinterest, dari banyak. Mungkin bisa cerita dikit Mas, ini kan tulisannya kemajuan atau keterbatasan. Kalau poster kan biasanya ada filosofinya gitu Mas. Ini kira-kira filosofinya gimana Mas? Ini kan seperti berada di itu kan. Ini temanya kalau nggak salah kebiasaan baru di new normal. Ya, saya itu dapat inspirasi itu dari TikTok sebetulnya. Ada yang TikTok luar negeri itu yang bercanda kayak nyebutin my nono square kayak gitu. Jadi saya kepikiran
ruangan nih, kayak ruangan-ruangan itulah. Tapi luar orang nggak apa masuk itu kan yang terjadi. Itu saya lebih lagi sekali lagi recording lagi kalau gimana kalau ruangannya itu kayak botol sanitizer sendiri kan sudah mematikan corona itu. Dalamnya ini pasti kita kegiatan kan pasti secara online. Secara online itu apa olahraga, belajar mengajar atau webinar atau menyapa teman itu kan semuanya dilakukan online. Iya. Seiring dengan keterbatasan tersebut, teknologinya itu semakin maju juga. Nah, hal itu merupakan menjadi dengan teknologi yang semakin maju itu malah menjadikan keterbatasan atau menyampaikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita itu kan semuanya sekarang online, itu termasuk kemajuan atau karena ruang gerak kita itu jadi semakin sempit, itu termasuk keterbatasan atau kemajuan kayak gitu ya, Mas? Iya, ini aku pengennya itu biar yang melihat aja menilai dari diri sendiri. Itu apakah selama ini kegiatan online ini menjadi kemajuan mereka atau malah menjadi keterbatasan buat mereka, buat berkarya, buat belajar atau lain. Iya, kayak itu apa? Kalau menurut saya itu semacam kalau persamaan itu kayak gini. Kita kalau kayak berhubungan sama orang yang jauh kan ponsel itu tujuannya buat menghubungkan yang jauh jadi dekat. Terus malah yang kalau kita ketemuan malah HP-an terus dan seharusnya jauh jadi dekat malah yang dekat jadi jauh gitu ya Mas ya. Iya, seperti itu. Nah, ada yang mau tanya-tanya nggak apa-apa. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira Mas Ahmad masih nyimpen nggak yang waktu pertama kali belajar desain itu desainnya kayak apa? Waduh. Nah, yang pertama itu kayak jelek banget lah, jelek banget parah. Dulu tuh sempat aku lomba di sekolah. Di sekolah itu ada temanya itu mengenai budaya Indonesia. Rata-rata kan pasti bikin kayak nari, kayak reo, kayak gitu. Ya, baju adat gitu. Aku bikin tikus makan uang. Terus tulis sih, apakah ini budaya kita? Oh. Jadi kayak semi-semi majus-majus sindiran gitu ya Mas ya? Ya aku suka yang kayak gitu. Ada maknanya, nggak sekedar budaya Indonesia gitu. Ya, betul. Ada lagi Mas, dari Jamilatun N. Izin tanya Mas, saya biasanya kan pakai Canva dari HP. Kalau dari Corel itu tidak ada ya Mas, ilustrasi yang langsung jadi kayak animasi-animasi. Kalau Canva kan ada template-templatenya tinggal pakai gitu. Di Corel ada nggak Mas? Nggak ada sih. Harus kalau mau kayak gitu-gitu bisa download di web yang gratis kayak Icon bisa, kayak di Human itu bisa, kayak karakter gini itu ada gratis semua. Tapi itu juga ada keluar. Kalau Corel itu yang buat full harus desain dari awal sampai jadi ya Mas ya? Iya. Mungkin aku bisa sharing yang itu ya.
ini juga kan ada juga intinya sarkas. Ini dulu ada 3 tema. Temanya itu Bhinneka Tunggal Ika, terus persatuan, jaga persatuan bangsa, terus kemajuan teknologi. Kalau ini aku milih yang jaga persatuan bangsa. Ini jadi aku cuma moto. Ini temanku. Ini aku ambil di internet, gratis, juga gratis di internet. Makanya tadi cepat kan bikinnya, soalnya cuma Kalau misalnya di Corel itu bisa bikin animasi nggak, Mas? setahu aku sih nggak bisa. Kalau di Photoshop kan bisa kayaknya. Kalau animasi sih ya Blender, itu ya Blender. Jadi juga pernah belajar ya, dalam itu. Itu Mas yang foto apa? Yang poster tadi itu kan ada awan-awannya. Itu ada yang tanya, bikin awannya itu gimana? Gitu. Di internet. Oh, di internet dicomot gitu, Mas? Iya, saya ambil di internet yang gratis satu web sama ini. Lupa aku namanya apa ya. Dulu juga sempat belajar Photoshop sama Mas Andi ini juga. Mas Andi ini bisa ini. Itu saya masih belajar. Ini ada beberapa poster, Mas. Ternyata udah pada jadi, ada beberapa. Bentar ya, Mas, kita di-share sama panitia. Ya. Oke. Nah, ini Mas salah satunya. Posternya ada beberapa, ini salah satunya. Satu ini yang pertama, Mas. Gimana menurut Mas Ahmad? Mungkin boleh dijelasin sama yang punya. Buat yang punya poster, dipersilahkan buat open cam sama open mic mungkin buat dijelasin filosofi posternya itu kayak apa. Iya, Kak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azistianti dari jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Jatim. Yaitu
posternya tentang kebersihan sebagian dari iman. Jadi kayak membuang sampah pada tempatnya itu kan termasuk cara kita untuk menjaga kebersihan. Jadi itu juga ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu menyukai kebersihan serta keindahan. Ya, gitu. Itu jadi membuang sampah ya. Kalau menurut aku sih ini sudah bagus sekali, sangat bagus sih. Ini sudah ilustrasinya sudah menjelaskan, ilustrasinya menjelaskan dari tulisan, terus dari segi background dan lain sudah. Untuk mengisi kosongan backgroundnya kamu pakai ilustrasi yang depan itu gak apa-apa. Cuman untuk ini sih, catatan buat itunya, buat judulnya yang kebersihan sebagian dari iman, mungkin fontnya lebih disesuaikan lagi. Dan kalau misal memilih 2 warna, usahakan warna yang ada di ilustrasi ataupun yang ada di background, biar lebih matuk, lebih sesuai, lebih enak gitulah dilihatnya. Gitu. Tapi sudah bagus ini. Ini dikembangin lagi, pasti bisa bikin yang lebih bagus lagi. Kalau boleh tahu ini pakai apa? Pakai Photoshop, Kak. Ya, sip. Bagus. Terima kasih, Kak. Ya, ada lagi barangkali. Nah, ini ada lagi, Mas. Buat yang punya poster ini, bisa dipersilahkan buat open mic terus jelasin posternya itu filosofinya kayak apa. Silakan. Halo. Ya, halo. Itu punya saya, Kak. Ya, bisa disebutin Gimana? Dek? Terus dijelasin. Ini kemarin yang saya buat. Kalau filosofinya sih cuma asal-asalan ini. Cuma sekedar iseng-iseng aja itu, Kak. Mungkin bisa jelaskan gambarnya itu menceritakan gimana? Kalau gambarnya itu kan itu insiden penembakan. Itu ada seorang yang terluka, cuma fotonya itu saya kasih hitam putih biar tidak terlalu nampak itu suatu luka. Cuma terus itu ada orang yang berusaha membantu meskipun itu berbeda keyakinan gitu, Kak. Tulisannya gimana? Jelaskan gimana? Untuk tulisannya itu mayoritas dengan toleransi tanpa batas. Jadi kita meskipun berbeda keyakinan, kita semua mayoritas manusia harus memiliki rasa toleransi tanpa ada batas. Seperti itu, Kak. Dari poster ini sudah cukup bagus. Dari penggunaan warnanya, penggunaan fontnya sudah cukup bagus. Mungkin buat catatan itu sih dari penggunaan tipografinya, penataan letak tulisannya. Ini kan kayak bacanya bisa mayoritas toleransi batas. Halo, Mbak. Kita Mbak. Mungkin bisa kita
Kita tahu. Dari itu sih, dari segi apa fotonya juga bagus. Kayak gitulah. Kembangin lagi, cari referensi-referensi yang menggabungkan antara foto dengan poster yang memanfaatkan foto. Kayak gitu. Banyak sekali kok. Bagus. Ini tapi sudah bagus. Mantap. Ada lagi barangkali? Nah, ini ada lagi Mas yang terakhir. Ya. Buat posternya silakan buat dijelaskan kenalan nama sama terus dijelaskan tentang posternya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini poster yang saya buat, Mas. Jadi ya mungkin karena pertama kali pakai Corel juga nggak terlalu banyak hal yang bisa dicoba. Kayak apa namanya shadow dan lain-lain juga saya juga masih belum terlalu paham. Yang intinya ya saya sering bikinnya pakai desain, Mas. Ya untuk gambarnya ini ya saya pakai itu apa namanya tadi itu bitmap. Jadi bisa dari gambarnya backgroundnya apa putih, dia jadi bisa transparan. Cuma ada sedikit miss yang di tengah-tengah ini. Soalnya ya karena kurang tahu fiturnya Corel sih. Udah bagus ya. Gimana? Jelasin. Ya sama kayak yang tadi sih, Mas. Ini kan orang bersih-bersih. Terus kata-katanya ya terkait kebersihan itu. Oke. Ini gambarnya bikin sendiri atau Ambil. Dari titik. Sudah lama sih. Ya. Mas saya pakai Kalau lagi. bisa ambil ngapain buat kan ya? Ya, lebih cepat kan pasti. Kalau aku sih juga gitu. Kalau misal meskipun bisa ya bikin, tapi kalau misal sudah ada ya terus gratis, ya dimanfaatin pastinya. Iya, Mas. Kalau ini dari gambarnya udah bagus, penataannya juga sudah bagus. Ini kayak baru pertama pakai Corel, sebelumnya pakai Photoshop. Ya. Iya. Ya ini bagus pasti. Transisi dari Photoshop ke Corel itu susah loh. Soalnya Corel itu layernya. Iya, Pak. Ada. Iya, Mas, ada. Ada tapi tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Ya harus membuka beberapa menu buat tahu layernya. Iya, Mas. Kalau di Photoshop kan pasti banyak layer. Ini dari tulisan bagus, tipografi juga bagus. Mungkin tinggal penataan ornamen-ornamen yang kotak sama lingkaran. Bisa cari referensi di internet atau di desain lain. Ini sudah bagus. Terima kasih, Mas. Ya. Terus cari referensi lain aja. Iya, Mas. Perbanyak referensi, perbanyak masukan, coba-coba sendiri. Artinya bakalan bisa jadi. Ya. Udah Mas, yang tadi buat yang udah dibikin cara mereka bikin poster itu gimana, sama sudah selesai juga saat dia ada beberapa sesi tanya jawab. Nah, makasih juga buat Mas Ahmad Maulana udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing sama ngisi sebagai pemateri pada pagi hari ini. Itu makasih banget ya Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat para peserta dan panitia yang sudah melakukan acaranya dengan sangat baik. Panitianya juga
panitianya menjalankan acara dengan sangat baik. Pesertanya juga sudah mengikuti acara dengan sangat baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, sekarang sebagai penutupnya akan ditampilkan beberapa karya challenge yang sudah diadakan kemarin. Bisa tolong di-share screen buat hostnya? Nah, pada pelatihan desain yang pertama hari Jumat kemarin kan dibuat sebuah challenge buat para peserta yang mengikuti pelatihan desain. Nah, ini adalah karya-karya dari peserta yang sudah mengikuti pelatihan desain yang kemarin. Nah, di antara karya-karya ini terdapat 2 pemenang, yaitu selamat ke @pr_design sama @milaken21. Buat yang belum beruntung, bisa dicoba-coba lagi, bisa terus berkarya lagi, terus berkembang lagi, dan yang sudah beruntung nanti akan dihubungi oleh panitia buat reward yang layak buat kalian terima. Nah, sebelum acaranya berakhir, izinkan saya membacakan kesimpulan pada hari ini terlebih dahulu. Pertama-tama, Corel adalah software yang digunakan untuk membuat desain berbasis vektor. Contohnya seperti membuat kartun dan bisa digunakan untuk foto, tetapi hasilnya kurang maksimal. Banyak versi-versi baru dari Corel, tetapi tampilan dan tool-nya tidak banyak berubah. Pada awal mempelajari Corel Draw, narasumber menggunakan Corel X4 karena keterbatasan spesifikasi laptop, namun sekarang menggunakan Corel Draw X8 dengan beberapa alasan, yaitu diantaranya tampilan bisa di-custom, bisa dirubah menjadi hitam dan lebih enak dan simpel. Ada banyak tools yang dapat digunakan pada Corel Draw, seperti Pick Tool, Zoom Tool, Crop Tool, Line Art, Rectangle Tool, Transparency, dan lain sebagainya. Object Properties sama dengan tampilan tools yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi Object Properties lebih detail seperti mengatur tebal garis, memberi warna pada objek, dan lain sebagainya. Transformation penting digunakan karena dapat menggantikan fungsi paste, menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Untuk mengaktifkan transformation, harus mencari dockers, kemudian pilih transformation, kemudian pilih positionnya. Nah, untuk yang terakhir, akan dibagikan link absensi untuk para peserta di grup WA peserta dan dapat diisi untuk keperluan absensi. Nah, bisa di next slide. Berikutnya ada pemberitahuan infak. Buat kalian, para peserta yang ingin menyisihkan sedikit sedekahnya untuk berbagi, bisa ditransfer ke rekening berikut atau ke OVO tersebut, kemudian bukti transfernya bisa dikonfirmasikan ke CP. Nah, ini juga akan tertera di link absensi kalian untuk memudahkan kalian nanti. Nah, berikut informasi yang dapat disampaikan dari pelatihan desain pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Mas Ahmad Maulana sudah meluangkan waktu buat sharing-sharing sama berbagi ilmu buat para peserta sekaligus panitia pada siang hari ini. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menjalankan acara dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah melaksanakan dan melangsungkan acara dengan sangat baik. Mohon maaf apabila dari saya, MC Happy Wanda Aisyah, terdapat kesalahan ataupun salah-salah kata dalam bentuk apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Berikut pelatihan desain ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Teman-teman dulu semuanya. Ayo. Yang bisa on cam mungkin bisa on cam. On cam dulu ya. Bisa
Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bisa dipersilakan buat meninggalkan room bagi yang memiliki keperluan atau acara-acara. Saya dulu ya. Terima kasih semuanya. Iya, Ya Mas, Rif. makasih juga Mas. Kamu juga terima kasih, ya, Mas. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Ya, amin. Pasti bermanfaat, Mas. Terima kasih.